Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, apa sebetulnya yang membuat manusia itu begitu unik dan berbeda dari semua ciptaan lainnya? Nah, jawabannya ada dalam sebuah konsep teologi yang luar biasa dalam, yaitu Imago Dei atau gambar Allah. Kali ini kita akan kupas tuntas apa sih artinya ide ini dan kenapa ini penting banget buat kita memahami siapa diri kita, apa tujuan kita, dan betapa berharganya setiap manusia. Perjalanan kita kali ini akan dibagi jadi 4 babak. Kita akan mulai dari desain aslinya, lalu kita lihat gimana gambar itu bisa jadi rusak. Setelah itu, kita akan cari tahu jalan pemulihannya. Dan yang terakhir, kita akan bahas gimana caranya menghidupi identitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap? Oke, kita langsung mulai dari bagian pertama, diciptakan serupa Allah. Kita akan lihat cetak biru aslinya. Semua konsep ini akarnya ada di sini, di Kitab Kejadian. Perhatikan deh kalimat, baiklah kita menjadikan. Ini kedengarannya bukan seperti perintah biasa ya. Ini seperti ada sebuah musyawarah ilahi, sebuah tindakan yang dipikirkan matang-matang. Penciptaan manusia itu bukan kebetulan, tapi puncak dari seluruh karya penciptaan. Dari ayat yang singkat tadi, kita bisa tarik beberapa kebenaran yang luar biasa. Pertama, manusia itu adalah mahkota ciptaan, spesial. Kedua, penciptaan kita itu hasil dari keputusan ilahi yang disengaja. Ketiga, kita diciptakan dengan sebuah tujuan yang jelas untuk menjadi cerminan atau refleksi dari Sang Pencipta. Dan ini yang juga super penting, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan setara dalam membawa gambar Allah itu. Jadi, kalau mau didefinisikan secara resmi, inilah Imago Dei. Konsep inilah yang jadi garis membeda antara manusia dan semua makhluk lainnya. Ini semacam cap ilahi atau DNA spiritual yang ditanamkan dalam diri setiap manusia. Terus gambar ini wujudnya kayak gimana sih? Nah, biasanya ada 3 aspek utama yang dibahas. Pertama, kita bisa merefleksikan sifat-sifat Tuhan, seperti kemampuan kita buat berpikir logis, punya rasa benar dan salah, bisa berkarya, dan bisa mengasihi. Kedua, kita punya kapasitas unik buat menjalin hubungan, baik dengan sesama dan yang terpenting, dengan Tuhan. Dan ketiga, kita diberi mandat atau tugas untuk menjadi wakilnya di bumi, untuk mengelola ciptaannya. Tapi, kalau desainnya sesempurna itu, kenapa ya kok realita yang kita lihat dan alami seringkali jauh dari ideal? Disinilah narasi teologisnya berlanjut ke konsep kejatuhan. Metafora yang paling sering dipakai adalah cermin. Bayangin cermin yang tadinya kinclong dan sempurna, sekarang retak dan pecah. Nah, perbandingan ini menunjukkan dampak kerusakannya. Hubungan yang tadinya dekat dengan Tuhan jadi renggang dan terpisah. Pikiran yang tadinya jernih sekarang jadi keruh dan sering salah arah. Dan kehendak yang tadinya bebas sekarang punya kecenderungan kuat ke arah yang salah. Gambar itu jadi terdistorsi. Tapi, dan ini poin yang penting banget ya, gambarnya itu rusak, tergores, tapi tidak hilang total. Ayat dari Yakobus ini jadi bukti kuat. Meskipun ditulis jauh setelah kisah kejatuhan, ayat ini masih mengakui kalau manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Inilah dasar teologis kenapa setiap nyawa manusia, apapun kondisinya, dipandang punya nilai dan martabat yang tak ternilai. Oke, cerminnya pecah, pantulannya jadi kabur. Lalu gimana dong? Apa ada solusi? Disinilah kita masuk ke jantung dari teologi Kristen. Ide tentang pemulihan gambar Allah. Pertanyaan logisnya adalah, gimana caranya gambar yang udah rusak ini bisa diperbaiki? Gimana caranya pantulan di cermin itu bisa jadi jernih lagi? Jawabannya, menurut iman Kristen, terpusat pada satu pribadi, Yesus Kristus. Dialah yang disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, dialah Imago Dei yang sempurna, yang tidak pernah rusak, tidak pernah terdistorsi. Dia adalah cermin yang utuh, standar asli dari seperti apa seharusnya gambar Allah itu. Proses pemulihan gambar ini dalam diri kita bukanlah kejadian instan. Ini adalah sebuah perjalanan, dimulai dari kelahiran baru saat kita diselamatkan. Lalu ini berlanjut seumur hidup lewat proses pengudusan, di mana kita secara bertahap diubah menjadi semakin mirip Kristus. Cerminnya dipoles lagi, dan puncaknya nanti ada di kemuliaan kekal, di mana pemulihan itu akan jadi sempurna total. Oke, kita udah bahas konsepnya yang dalam banget. Sekarang, mari kita tarik ke kehidupan nyata. Jadi, so what? Apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Gimana seharusnya ide ini mengubah cara kita hidup?
Implikasi praktis yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah tentang martabat manusia. Karena imago Dei ini berlaku untuk semua orang, maka ini menuntut kita untuk menghargai setiap individu secara setara. Nggak peduli apa latar belakangnya, rasnya, atau statusnya. Ini jadi panggilan buat kita untuk mengasihi sesama, melawan segala bentuk prasangka, dan menjunjung tinggi kesucian hidup. Implikasi praktis yang kedua, ini lebih ke dalam diri kita, yaitu bertumbuh dalam karakter atau kekudusan. Kalau tujuan kita adalah memulihkan cerminan Allah yang kudus, ya berarti kita dipanggil untuk secara aktif membersihkan cermin kita, biar pantulannya makin hari makin jelas. Ini adalah sebuah proses aktif untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, ini kembali lagi ke mandat kita yang paling awal, yaitu menjadi penata layan yang baik. Kita ini seperti manajer yang ditunjuk Tuhan di bumi. Artinya kita punya tanggung jawab buat merawat, mengelola, dan menjaga planet beserta isinya ini dengan bijaksana, bukan malah merusaknya. Jadi, kalau kita rangkum, apa sih yang bisa kita bawa pulang dari pemahaman Imago Dei ini? Seharusnya ini menumbuhkan 4 hal dalam diri kita. Rasa syukur yang dalam atas identitas kita, penghargaan yang tulus untuk semua orang, komitmen untuk terus bertumbuh, dan pengharapan yang kokoh akan masa depan. Ayat dari kitab Roma ini pas banget buat merangkum panggilannya. Idenya adalah jangan cuma pasrah ikut arus dunia, sebaliknya kita diajak untuk terus-menerus mengalami perubahan dari dalam supaya kita makin selaras dengan desain asli kita sebagai gambar Allah. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang sangat personal. Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kalau kita percaya semua ini, pertanyaannya bukan lagi siapakah aku, tapi dengan kesadaran bahwa aku adalah cerminan gambar Allah, bagaimana aku akan menjalani hidupku hari ini